berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, saudara, maupun Imam Ahmad dan lainnya, bahwa tatkala Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanyakan soal bulan Sya'ban, Nabi mengatakan dzaka syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diangkatnya amal-amal kita untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kebaikan kita diterima dan semua kesalahan kita diampuni. Dan semoga setelah malam ini ke depan Allah berikan kita lembaran-lembaran baru yang indah, yang bersih daripada segala kesalahan dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Islamic Brotherhood Sebelum Television. kita akhiri acara kita, sejenak kita dengarkan yaitu ringkasan secara sangat singkat dari kitab Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Karya Syekhuna al-Walid As-Sayyidul Muhaddits Al-Imam Al-Syarif Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu wa an walidayhi. Ada apa di bulan Sya'ban? Pertama, di bulan Sya'ban inilah terjadinya perpindahan kiblat dari Al-Masjidil Aqsa ke Al-Masjidil Haram. Jadi dulu kita pernah berkiblat ke Al-Masjidil Aqsa, umat Islam dalam sholat. Dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kiblat kita ke Ka'bah, terjadinya di bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, saudara, maupun Imam Ahmad dan lainnya, bahwa tatkala Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanyakan soal bulan Sya'ban, Nabi mengatakan dzaka syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diangkatnya amal-amal kita untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kebaikan kita diterima dan semua kesalahan kita diampuni. Dan semoga setelah malam ini ke depan Allah berikan kita lembaran-lembaran baru yang indah, yang bersih daripada segala kesalahan dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, bulan ini juga merupakan bulan takdiril a'mar, di mana penentuan daripada umur-umur umat manusia. Ada beberapa riwayat yang disampaikan hadis di sini, saudara. Karenanya di bulan inilah di antaranya kita punya Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah agar umur kita panjang dalam taat dan ibadat, bukan panjang dalam maksiat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, kita lihat bahwa bulan ini, saudara, adalah salah satu bulan di antara sekian banyak bulan yang dianjurkan untuk kita berpuasa. Jadi berpuasa di bulan Sya'ban ini ada anjurannya dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam beberapa hadis, saudara, yang disebutkan di sini. Saya tidak bacakan satu persatu. Yang kelima, bulan ini juga disebut Syahrus Sholati 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bulan salawat untuk Nabi. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban lah Allah menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabi. Makanya bulan ini juga disebut bulan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam,
bulan ini dikenal di kalangan salaf sebagai Sya'ban ini sebagai Syahrul Quran. Karena dulu ulama-ulama salaf kita begitu masuk bulan Sya'ban, mereka banyak menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, saudara, sehingga terkenal di kalangan ulama salaf kita, bulan ini sebagai bulan daripada Syahrul Quran. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, saudara, di bulan ini ada satu malam, saudara, yang memang kita dianjurkan untuk mengisinya dengan aneka ragam amal ibadah, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang baru saja tadi kita isi dengan berbagai macam amalan yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Ibn Hibban, ada dalam Mu'jam Kabir, ada dalam kitab lainnya. Saya tidak bacakan secara detail ya, ikhwan. Ya, hadisnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, tapi diamalkan dalam urusan fadailul a'mal. Sudah kita bahas di dalam pengajian kita. Yang kedelapan, bulan Sya'ban ini memiliki beberapa nama, saudara, atau nisfu Sya'ban khususnya. Malam nisfu Sya'ban malam ini punya beberapa nama. Ulama-ulama menamakannya satu sebagai Al-Lailatul Mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Disebut juga yang kedua sebagai Lailatul Qismah, malam pembagian rezeki, saudara, untuk kita semua. Mudah-mudahan mulai malam ini seterusnya pintu rezeki kita dibukakan oleh Allah. Seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Yang halal, yang thayyib, yang berkah. Kemudian yang ketiga di kalangan ulama juga disebut malam ini adalah malam Lailatul Takfir. Malam untuk pengampunan daripada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni semua. Kemudian yang keempat, para ulama juga menamakan malam ini sebagai Lailatul Ijabah, malam dikabulkannya doa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang kelima, malam ini juga disebut Lailatul Haya, yaitu malam kehidupan. Nah, di mana di malam ini kita dianjurkan untuk menghidupkan dan kita memohon kepada Allah agar ke depan kehidupan kita lebih baik. Bahkan ada para ulama yang menamakan malam ini Lailatul Idil Malaikah, malam hari rayanya para malaikat. Kemudian yang ketujuh, malam ini juga para ulama menamakan Lailatul Syafa'ah, syafaat, dan semoga kita semua mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam ini juga disebut Lailatul Bara'ah, saudara, disebut Lailatul Bara'ah. Mudah-mudahan di malam ini kita betul-betul, saudara, dibersihkan oleh Allah dari segala dosa dan betul-betul kita dibebaskan dari segala tuntutan. Dalam malam ini juga disebutkan Lailatul Jaizah, disebut juga Lailatul Rajhan, disebut juga Lailatul Ta'zim, dan disebut juga Lailatul Ghufran, malam yang penuh pengampunan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau bagi mereka yang ingin membaca dalil-dalilnya, silakan baca kitab Madza fi Sya'ban yang dikarang oleh Sayyidil Imam Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu, guru saya tercinta dan muridnya ribuan tersebar di seantero Nusantara ya ikhwan. Nah, itu saja yang bisa kita bacakan. Selesai acara kita sholat ba'diyah. Setelah itu soft pertama berhadapan dengan soft kedua. Kita siap-siap untuk makan malam, insya Allah. Sallu ala nabi.